walazima wudu'ani wallahu a'lam bishawab. Kitab Fathul Munir lumayan panjang dalam pembahasan masalah tai kuku. Orang sini bilang tai kuku juga. Hah? Kalau di Jawa apa mas? Tai kuku. Tai kuku juga. Kotoran anu aya dihandapkeun kuku. Jadi begini. Badan kita ini terbagi dua. Satu ada zohir, dua ada batin. Maka satu wudu dan yang kedua mandi junub itu semua hanya berkena, harus semua hanya berlaku pada bagian tubuh yang zohir. Kalau yang batin nggak kena. Sehingga semua bagian yang zohir maka itu harus terkena air. Nah, mana patokan yang zohir? Patokan yang zohir itu adalah kulit-kulit anu aya di luar darah. Itu sudah patokan zohir. Namun Imam Rawi narifan zohir itu adalah ma yazharu linnasi bil basaril mu'tadil, adalah kulit yang bisa nampak oleh manusia pada saat penglihatannya normal. Itulah disebut bagian tubuh yang zohir. Makanya dalam tubuh itu ada yang disebut jauh. Apa itu jauh? Lubang atau terowongan yang tembus ke badan bagian batin. Jumlahnya ada 7. 2 telinga, 2 hidung, 2 kubul sama dubur, tambah 1 mulut. Nah ini 7 jauh. Nah pada jauh ini semua yang nampak oleh mata, lubang telinga kita kelihatan sama mata sampai mana nih, maka itulah hadzohir. Kalau sudah bagian telinga sudah tidak terlihat oleh mata, itu sudah masuk batin. Makanya kalau ngagere ceui. Bahasana ngorek kuping. Kalau ngorek kuping lagi puasa, hati-hati jangan sampai kita ini kelingking masuk ke kulit atau menyentuh ke kulit yang sudah tidak terlihat oleh mata, karena itu sudah bagian batin. Kalau sudah bagian batin batal puasa. Begitupun ngupil. Mana hidung? Hidung ini ada lubangnya, tapi di hidung ini agama masih memberikan kemurahan. Bukan di depan hadzohirnya, tapi di sini area ini. Hidung kita pegang, ada bagian yang lembek, ada yang bagian yang keras. Nah, di bagian yang lembek ini, itu setengah ke depan itu masih bagian zohir. Kalau dari setengah ke belakang itu sudah bahaya. Kenapa? Ada disebut khaitum. Apa itu khaisum? Ini nih, permulaan tulang yang keras. Ya, makanya kita lihat kalau ada orang mati udah puluhan tahun yang ada tinggal tulang kepalanya doang. Ini kan mancung hidung nggak ada. Ya, cuma tinggal tulang doang, itu namanya khaisum tuh. Nah, kalau dari khaisum ke depan itu sudah hadzohir. Ciri lamun urang ningali di hadap ketempok tah. Itu. Makanya kalau kita sedang puasa, gatal hidung, enggak tahan-tahan amat silahkan ngupil. Tapi awas ngupil jangan terlalu dalam, setengah hidung. Itu teh. Bagusnya mah digesek-gesek ke hidung gitu. Begitupun lagi sholat. Awas, semua yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Kalau lagi sholat nyagerek kuping, hati-hati. Kenapa? Di kuping ada 2, 1 hadzohir, 2 had batin. Kalau kita hadzohir saja nggak masalah, nggak ada bedanya kita sama pegang jidat. Kenapa? Pada had zohir. Tapi kalau lewat dikit dia masuk had batin.
Kalau sudah hak batin, maka batal puasa, batal sholat jika dilakukan sedang sholat. Ke bawah dikit, ya, mohon maaf kalau kita sedang istinja, awas jangan dalam-dalam, ya, begitu dari colok, kemudian biasa, bahkan kalau bisa dibetenkan, dimadenin dikit, ya, dimadenin baru itu, jangan dicolok ke dalam. Itu. Begitupun kasih tahu sama bini, ya, kasih tahu sama bini, perempuan parjinya tuh ada 3 area. Satu area halaman, yang kedua ruang tamu, yang ketiga kamar tidur. Nah, dia kalau lagi berdiri rapat semua. Rapat semua. Ada kulit yang menutup pada saat berdiri begini. Tapi begitu dia jongkok, indah julusiha ala qadamaiha, pada saat dia duduk di atas 2 kakinya, jongkok istilah kita, makanya ada yang mekar. Nah, itu baru halaman masjid. Halaman. Jadi kalau perempuan lagi berdiri, ibarat gerbang masjid ditutup. Tutup ini. Ya. Tapi begitu dia jongkok, buka no. Nah ini baru halaman. Nah halaman itu masih had johir. Ini pikir mesti begini ngomongnya. Masih had johir. Maksudnya apa? Begitu perempuan, tapi bentar. Nah kalau sudah mekar begini, muka, nah maka yang di dalam ini lewat dari sini itu sudah batin. Itu sudah batin. Tapi kalau area ini yang terbuka pada saat dia jongkok, ini masih johir. Lewat dari sono udah batin. Itu udah batin. Disebutnya ma waro ama zoharo indah qadamaiha ala indah julusiha indah ala qadamaiha. Nah, mohon maaf perempuan kalau dia sedang istinja habis kencing misalkan, ya, dia sedang puasa, maka dia boleh sampai mengurus-urus bagian ininya. Kenapa? Walaupun dia batin tidak terlihat pada saat berdiri, tapi dia akan nampak pada saat perempuan jongkok. Nah, inilah yang disebut dia kadang-kadang batin, kadang-kadang johir. Pada saat perempuan berdiri masuk batin, tapi begitu dia jongkok masuk johir. Ini ibarat masjid halamannya. Ada gerbang, kadang tutup, kadang buka. Itu persis sama dengan mulut. Mulut ini termasuk jauh. Ya. Mana batasan johir, mana batasan batin? Saya ajak semua kita ucapkan huruf H. Tapi H-nya yang masih kecil, yang masih PAUD. H, al-H. Bukan H yang udah gede, udah dewasa, itu mah. Ya. H, nah H itu batasan johir. Di bawah H itu sudah batin. Kalau di atas H itu masih johir. Makanya kalau kita sedang puasa masukin telunjuk ke dalam mulut itu belum batal. Kenapa? Dalam mulut masih termasuk johir. Lewat dari H tadi udah masuk batin. Itu. Jadi inilah penjelasan tentang bagian johir dan batin. Namun istimewanya mulut pada saat tertutup, maka dia masuk bagian johir. Dalamnya enggak wajib, jadi dia batin. Ya, pada saat kita mandi junub, had johirnya itu cuma bibir. Pada saat dirapatkan bibir yang terlihat itu johir, di dalam masuk batin. Kenapa? Rapar. Itu persis seperti perempuan pada saat dia berdiri. Ya, pada saat dia berdiri itu masuk batin. Padahal kalau dia duduk jadi johir. Itu. Namun di mulut seperti itu. Kalau tertutup dia johir. Apakah batin? Makanya pada saat mulut terbuka dia tetap batin juga kalau urusan mandi junub, namun disunahkan untuk berumur. Itu ya, batin tapi diihtimalkan karena johir. Nah, berikutnya
termasuk bagian anu johir dari tubuh adalah kulit-kulit di bawah kuku kita. Di kitab Khoridatul Bahiyah di situ diceritakan bahwa dulu kulit Nabi Adam itu bukan kulit tapi kuku, makanya mulus rapi. Begitu Nabi Adam turun ke dunia, itu kukunya semua burutul, nyasa-nyasa di ujung-ujung jari. Jadi ini kuku ini adalah kulit kita, kulit Nabi Adam dulu waktu di surga. Percaya tanya ke Imam Bajri, dia seumuran. Nah, kulit di bawah kuku itu termasuk zohir, makanya bersihkan. Sunat potong kuku seminggu sekali. Pada hari Jumat bagus, tapi yang paling utama Kamis sore. Kamis sore potong kuku. Kalau dimulainya dari tangan, maka telunjuk tangan kanan. Telunjuk tangan kanan ke cingir baru jempol. Aneh. Baru ini ke sini. Kalau kaki dari cingir dulu, cingir masih kelingking kanan nanti berakhir di kelingking kiri. Dan sebaik-baiknya potongnya sama istri. Minggu pertama istri, minggu kedua istri pertama juga. Kurang mah mazhab kawadan. Awas ulah aya nu nyandung. Kemudian mazhab kawadan murid kawadan ulah aya nu nyandung. Aing ngomong dia sebab aing manyorang. Aman, mau kamu tak teuing. Walina saksina hidayah. Nah, bagaimana hukumnya kulit di bawah kuku? Apakah itu termasuk ad-johir? Ya, ad-johir. Oh, kalau johir harus terkena air dong. Betul. Maka yustarotu alla yakuna wasahun tahta zukrin. Pada saat kita wudhu, pada saat kita mandi junub, di bawah kuku jangan sampai ada kotoran. Kenapa? Dia bisa menghambat datangnya air pada kulit di bawahnya. Ini pendapat pertama. Ma jazama bihi kasirun, pendapat yang diketok palu oleh kasirun, ulama banyak. Pendapat kedua, khilafan li jam'in, berbeda dengan sekelompok ulama lagi. Anu dikelompori satu Imam Al-Ghazali, dua Imam Jarkasi. Sehingga menurut mereka wa atalu fi tarjihihi wa sarahu bil musamahah. Agama datang bukan untuk mempersulit hambanya. Kasihan orang kalau tiap hari mesti dempes-dempesin kuku. Giliran kita yang tiap hari jarang kerja kasar, mungkin enak. Tuh, orang yang tiap harinya kerjanya ngadu, kerjanya di sawah, kerjanya jangan di bawah kukunya aja udah kayak tai kuku. Wah itu, kan begitu. Gimana? Musamahah, diberikan kemurahan. Itu diberikan kemurahan dengan catatan yang di bawah kukunya itu adalah kotoran-kotoran hasil atau yang dampak dari pekerjaan kasar tadi. Gitu. Duna namanya ajin, beda masalah kalau adonan tepung. Kenapa? Kalau adonan tepung satu jarang, yang kedua mudah untuk dibersihkan. Gitu, mudah untuk dibersihkan. Sehingga ya, mohon maaf kalau di jempol kaki suka ada tuh yang ingat lama gitu atau lamun dikorekan kurang. Nah, satu sok ngambuan wae. Haju seungitna teh seungit khas. Anu hanya urang doang nu hobi. Babaturan teu hobi euy. Sebab manehna hobi manehna. Itu musamahah. Kalau anu sulit seperti itu udah nepikeun ka urang beli silet dikorekan sampai kena bersih. Tuh, nah agama datang lain rek mempersulit hambana bil musamahah. Iya pendapat golongan kedua. Golongan pertama mutlak, nggak boleh ada kotoran di bawah kuku.
Yang kedua tergantung. Kalau mudah dibersihkan, bersihkan. Kalau sulit dibersihkan, jangan. Agama mudah kok. Gitu. Nah, riweuh antara dua ulama jeung ulama, kiai jeung kiai gelut ieu. Hiji nomor hiji, hiji nomor dua. Kuma wa asyarul adrohi wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim. Pendapat yang kedua, kita diberi arahan oleh Imam Adrohi bahwa itu doi, sehingga Imam Isnawi beliau memberikan arahan, menjelaskan semua yang ada dalam kitab Ar-Raudhah milik Imam An-Nawawi, mengatakan min adamil musamahati bisyai'in mimma tahtaha hatta usulal ma'i bi mahallihi. Semua kotoran yang ada di bawah kuku ini tidak dapat dispensasi, tidak dapat rukhsah, tidak dapat kemurahan. Jadi harus dibersihkan. Sarampan itu. Nah, kumaha ieu urang? Maka tiap-tiap ta'arud dua pendapat, jika mungkin dijamu ya jamu. Kalau tidak dijamu harus ditarjih. Maka kalau dua pendapat, satu telah ditarjih dan satu unggul, satu lagi marjuh yang kalah, maka sebisa mungkin kita pakai yang rajih, yang unggul. Namun yang marjuh pun bukan berarti dilempar begitu saja. Kadang-kadang masih bisa dipakai pada saat kita darurat. Ya, pada saat kita darurat. Sudah saya kasih contoh. Gimana nih Imam Syafi'i masalah sholat Jumat, oh harus 40, kurang dari 40 sholat zuhur aja. Waduh, kita kalau harus 40 lagi PPKM, diundur lagi. Gimana nih mau sholat Jumat? Oh, Imam Syafi'i ada kawal kodim, 4 orang juga boleh, 5 orang juga boleh, asal memakai sapeker, sebab besi datang tantib mas. Jadi artinya kalau yang maju kadang-kadang bisa dipakai pada saat kita kondisi darurat, sehingga kita nggak usah pindah mazhab. Ya, sebab kalau pindah mazhab berabe-abe. Nanti kita harus aturan mazhab itu ikutin. Satu contoh. pada saat datang bulan puasa, maka kita niat puasa harus tiap malam, ya. Tapi kalau Imam Malik nggak tiap malam juga nggak masalah. Yang penting di awal puasa niat 1 bulan. Nawaitu sauma syahrin min ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Malam kedua, malam ketiga lupa kagak niat nggak masalah. Itu mazhab Malik. Kalau Syafi'i mohon maaf, kalau nggak tiap malam niat lupa, maka nggak jadi puasanya. Gitu. Namun mazhab Syafi'i menganjurkan pada malam pertama meniatkan puasa 1 bulan penuh. Itu makanya almarhum kawadam malam pertama puasa sebarang di keluarga taraweh. Sok nabimbing nawaitu sauma syahrin min ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Habis itu baru nawaitu sauma godin. Gitu, baru gitu tuh. Kenapa? Karena begini, pada saat kita lupa 1 hari tidak niat malamnya. Jadi habis ngaji jam 12, udang subuh, can niat, can sahur, kan sedang. Kalau nggak niat berarti nggak boleh, berarti tidak masuk kategori puasa, tapi tetap wajib imsak. Berperilaku seperti orang yang puasa, makan nggak boleh, minum nggak boleh, coba kan wajibnya. Niat ente, sahur ente, tapi wajib imsak. Bagi geus teu pati tuduh, udah penting hes. Pan kasih saja mah kieu ye. Bagi ujungna kumaha? Nanti bulan Syawal tetap harus qada. Musibah we lah. Enggak sahur, enggak niat, ya. Wajib imsak, wajib qada geus we mending kudu diri. Bari tempat dituduh, lamun kudu mah heskeun we. Ya, kan kalau kita sahur, bangun keimsakan, sahur cukup cukup kurma 3 biji sama
susu segelas, itu juga cukup, tinggal ditambah tidur 6 jam, selesai. Hari puasa seperti rasa. Nah, jika kita udah niat di awal 1 bulan penuh puasa, terus ada malam ketiga misalkan kita lupa nggak niat, ya kita bangun-bangun subuh, waduh saya lupa niat nih tadi sebelum subuh, gimana? Teruskan puasa. Tapi mohon maaf, puasa yang itu harus taklid kepada Imam Malik. Sebab Imam Malik memperbolehkan puasa yang malamnya tidak niat, tapi sudah diniatkan puasa 1 bulan di awal puasa. Silakan, tapi puasa khusus yang hari itu ikuti madzhab Maliki. Bagaimana madzhab Maliki? Panjang ceritanya. Di antaranya kalau madzhab Maliki keluar syahwat nggak boleh. Jadi Mang Bajri keur puasa kamu ikut madzhab Maliki itu menang legem. Nyogong batal. Ayo orang pan bebas. Ngocok di asal terbucat. Ngomong. Madzhab Maliki nggak boleh keluar mati batal loh puasa. Madzhab Maliki. Madzhab Maliki. Syahwat kita naik sampai keluar mati batal puasa. Begitu. Apalagi madzhab Hanafi, Hanafi lebih sadis lagi, nggak boleh ngomongin orang. Puasa ngomongin orang batal. Tuh, ayo kan bebas ngomongin batu dia. Nah, begitu. Jadi silakan saja. Berapa urusan anak lamun orang udah pindah madzhab. Di samping kita harus mengetahui bagaimana aturan di madzhab tersebut. Itu berikutnya. Ngomong-ngomong masalah daki yang ada di kuku, bagaimana hukumnya sekarang kalau ada daki nempel di kulit luar, ya, yo anu geus batu. Atal bagawi fi wasahin khasala min dubarin bi annahu yamna'u sihatal wudu. Ieu nggambarkeun model orang kerja di bangunan. Kerjana bagian nurun-nurun ke semen. Sehingga eta semen nempel jeung keringat, ya, tercampur dengan keringat nempel di kulit seolah-olah jadi acian karena wudhu. Nah, orang dinding gimana? Ya, tembokan kan semen dicampur air karena diacikeun karena dinding nempel sampai sekarang. Nah sekarang orang kerja kulit penuh keringat, terus debu semen bertaburan campur jeung keringat nempel di kulit lila-lila. Bingung aci penutnya, tinggal digarangnya dicat. Bagaimana itu? Itu yamna'u sihatal wudu. Jadi ulah padua yang ngomong ujur imah, bersih nama bersihan bahwa kotoran debu yang nempel di kulit itu harus dibersihkan karena bisa menghambat datangnya air kepada kulit. Terakhir, mana saat min badanihi wa huwa irqul mutajammin. Saya ajak berimajinasi sama orang-orang benua Afrika. Sebab kalau di benua Asia jarang. Ya. Di benua Afrika itu ada spesies orang yang keringatnya itu sampai menjadi batu. Tapi batunya batu keringat, lain batu cikaniki. Ya. Jadi keringat saking sering-seringnya berkeringat. Itu saking sering-seringnya berkeringat sehingga itu keringatnya lama-kelamaan jadi seolah-olah jadi kulit yang baru. Tuh, itu namanya mana sya'at min badanihi wa huwa irqul mutajammin. Sesuatu yang bukan kulit, ya, tapi keluar dari badan terus jadi bahagian dari kulit johir. Kok bisa seperti itu? Itu kalau proses alaminya disebutnya al-irqul mutajammin, keringat yang sampai menjadi kulit. Itu. Kok bisa keringat jadi kulit pula? Aneh, cai mani jadi jerman. Jadi keringat lama-kelamaan menjadi kulit. Nah, udah nggak bayangkan di kurang, Malaya. Rumpun Asia jarang yang seperti itu. Tapi walaupun ada, contoh jarawat ya, jarawat kalau salah penanganan bisa sampai tingkat tua nggak betul ini. Ya, jarawat itu adalah sebahagian dari cabang irqul mutajammin.
Jadi ada cairan keluar dari kulit, lama kelamaan jadi membatu. Ya. Pan jerawat yang disebut jerawat itu. Jadi membatu. Kumaha eta bahwa itu mah tidak masalah. Gitu. Melainkan itu bukan terpisah dari kulit, melainkan jadi bagian dari kulit. Kalau itu termasuk dianggap sah wudhunya. Kenapa? Itu bagian dari kulit, timbulnya dari kulit juga. Itu. Terakhir bahwa ada himbauan ya dari sesepuh di Sadeng, para alumni bisa mengunggulan mulut ziarahan guru-guru, daftarkan di guru pertama kita sampai guru yang sekarang, maksudnya guru yang sudah meninggal. Dulu kita ngaji Quran sama siapa? Mumpung bulan mulut, ziarahi orang tua yang udah nggak ada dan guru-guru yang udah nggak ada. Itu ziarah dari mulai guru kita pertama sampai terakhir. Itu mumpung bulan Maulid, yang sempat, yang bisa silakan. Ya minimal kalau nggak bisa kita kirim hadiah sambil marhaban dulu. Wa khamisuha wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma zakkirna minhu asirna wa 'allimna minhu Sallallahu alaihi wasallam.